Sering kali dipertanyakan ketika kita mulai ngonten di YouTube ini, berapa lama sih untuk bisa dapat jam tayang 4.000 dan 1.000 subscriber? Kali ini saya akan betul-betul membedah dan saya memiliki analisa yang sangat mendalam, dan ini mungkin bisa jadi patokan teman-teman semua. Dan yang jelas, ini akan memberikan sebuah insight bagi kalian semua yang baru saja akan terjun di YouTube atau mungkin yang sudah lama di YouTube. Kenapa sih kok kita lama banget ketika mau monetisasi? Nah, jadi pastikan kalian stay tune di sini, jangan kemana-mana. Now you're on Kang Adi Channel. Jadi on dan pastikan tonton konten ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi ya teman-teman semua ya di channelnya Kang Adi. Ini karena malam-malam jadi bilangnya selamat datang ya. Nah teman-teman semua, kali ini saya ingin menganalisa, memberikan sebuah insight kepada teman-teman. Karena beberapa waktu ini ada hal yang menarik ya. Ketika konsisten di 1 bulan ini, saya mendapatkan sekitar kurang lebih di 325 subscriber. Nah, dengan total jumlah per saat ini, hari ini saya buat konten ya, ini di 725 teman-teman semua. Nah, ketika saya analisa lebih dalam lagi, ternyata ada yang menarik. Kalau kita ingin mendapatkan jam tayang, ada kalkulasi matematikanya ya teman-teman ya. Dan kita akan bedah juga gimana sih caranya supaya views kita tuh tetap bagus dan bertahan. Misalnya tidak hanya di 200 saja, minimalnya dapat ribuan. Langsung aja kita kita masuk ke perhitungannya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini adalah video yang baru saya posting di kemarin hari, sudah mencapai penayangan di 322. Tetapi untuk yang ini masih stagnan di 282. Kita coba analisa di 7469, dan di sini juga ada 3328. Dan di sini juga ada video yang mencapai 6400 dan dia sudah stuck di sini ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya analisanya dari mana sih Kang? Kita lihat dari sini ya teman-teman ya. Kita masuk ke sini, kita lihat analisanya ya teman-teman. Nah, di 28 hari terakhir saya mendapatkan 1000 jam tayang di 553 subscriber ya teman-teman ya, dengan total penayangan sebanyak 20.800. Kita lihat di sini, per hari ini saya bikin ada di 725 subscriber. Ini selama 1 bulan. Lalu apa sih Kang analisanya? Nah, kalau kita lihat video yang ini ya teman-teman ya, kita masuk di sini. Mana? Nah, ini ya teman-teman ya, masuk yang di sini teman-teman semua. Kita lihat di sini analyticsnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Di tayangan 7600 saya mendapatkan waktu tonton di 330 jam. Dan ini berdasarkan dari fitur jelajah, jadi pencarian orang ya, ketika mereka sedang membuka YouTube, mereka menelusuri yaitu tutorial-tutorial untuk membuat video ya teman-teman ya. Dan kemudian kita lihat di sini teman-teman semua. Nah, ini retensi yang kita butuhkan teman-teman ya. Jadi berapa sih waktu tonton ya dari konten ini? Nah, waktu tonton dari konten ini adalah 2 menit 37 detik. Jika 2 menit 37 detik ini dikalikan jumlah penayangan ya teman-teman ya, maka dia akan menghasilkan waktu tonton seperti ini ya teman-teman ya. Lalu sebenarnya apa sih Kang maksudnya dengan semua ini Kang? Jadi begini teman-teman ya. Ketika kalian ingin mendapatkan 4000 jam tayang, itu kan cukup lumayan panjang ya teman-teman ya. Ketika saya masuk di grup Facebook, ada yang sudah 4 tahun, sudah 7 tahun belum monetisasi. Dan kemudian yang menariknya adalah di sana untuk video-videonya itu masih bertahan di viewsnya puluhan saja ya, 74, 84. Nah, kita akan bedah lagi bagaimana caranya ketika kita misalnya nih ingin mendapatkan jam tayang yang banyak, berarti akan berimplikasi atau akan berkaitan dengan konten kita ya teman-teman ya. Nah, lalu konten seperti apa nih Kang yang bisa dibuat di YouTube ini? Seperti apa sih yang banyak disukai oleh audiens? Sebetulnya teman-teman ya, kalau saya analisa, ketika kita mampu menggali target audiens kita, pertama siapa yang akan kita targetkan? Misalnya para pecinta film Korea. Yang kedua, berapa usianya teman-teman ya. Misalnya usianya dari 18 tahun sampai 25 tahun. Nah, kita gali lagi nih, sebenarnya kenapa sih mereka suka dengan film Korea? Yang pertama biasanya kan ceritanya romantis, aktornya ganteng-ganteng ya teman-teman ya. Tapi kita coba buka lagi ya, kita bedah lagi masalahnya. Kenapa mereka bisa suka aktor yang ganteng dan ceritanya yang bagus?
Nah, sepertinya tidak semata di situ saja. Ketika kalian misalnya ingin membahas film Korea, karena ketika teman-teman nonton film Korea pasti ada rasa penasaran yang tinggi ya. Biasanya mereka tuh selalu menyimpan sebuah cliffhanger di akhir video ya teman-teman ya. Nah, ketika kita nonton film Korea biasanya itu emosionalnya terbawa. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi yang paling fundamentalnya adalah mereka suka film Korea karena filmnya itu bisa mengocok emosional kita. Nah itu adalah bagian yang terdalam yang harus kalian bahas. Ketika kalian misalnya membahas film Hotel de Luna ya teman-teman ya. Ketika itu saya tonton Hotel de Luna tuh kenapa tonton sampai habis padahal sisanya panjang sekali ya. Dan ternyata ketika saya coba nonton film yang lain lagi kayak Shop for a Killer, ternyata para sutradara film Korea itu mampu membuat sebuah cliffhanger di akhir ya teman-teman ya. Dengan tempo lambat ataupun tempo cepat, mereka itu bisa membuat kita penasaran. Nah begitupun dengan konten kita teman-teman ya. Jadi ketika kita misalnya membahas afiliasi, oke, afiliasi ini apa sih yang menguntungkan misalnya dari segi tanpa modal, kemudian yang keduanya kita nggak perlu buka toko, kemudian kita bisa dapat uang. Tapi apa nih yang bisa kita gali dari afiliasi? Misalnya yang paling fundamental atau yang paling mendasar adalah bagaimana caranya membuat sebuah video yang menarik. Nah, kajian seperti ini yang saya dapatkan ya teman-teman ya. Kita masuk lagi ke video yang ini ya teman-teman ya. Nah, ketika kita masuk ke video yang ini, teman-teman ya, saya membahas mengenai modal CapCut dan AI. Jadi saya di sini membuat sebuah prompt dari AI menggunakan Gemini, teman-teman ya. Kemudian saya tuangkan dalam sebuah video ya, teman-teman ya, yaitu cara membuat skripnya, bagaimana kita membuat voice over untuk produk-produk yang akan kita tawarkan. Nah, ternyata di sini saya menemukan sebuah retensi yang menarik ya. Mereka terus bertahan hingga menit ke 4,46 ini masih bertahan di sini. Nah, ketika di sini mereka sudah menemukan akhir dari kesimpulan mereka ya teman-teman. Jadi di sini saya sudah menyimpulkan bahwa dengan menggunakan prompt AI dan juga CapCut kita bisa membuat konten kita lebih menarik. Lalu kita lihat lagi yang lainnya teman-teman ya. Kita masuk ke video yang nomor 1. Oh, sorry, nomor 2 ya. Nah, di sini ya. Kita masuk ke video yang ini. Nah, analisisnya di sini teman-teman semua ya. Dengan waktu tonton 3 menit 14 detik. Untuk retensinya ini cukup bagus dibandingkan dengan yang tadi ya teman-teman ya. Nah, ini yang kita butuhkan. Bagaimana caranya penonton bisa bertahan seperti ini? Biasanya grafiknya ketika mereka tidak menyukai video kita, dia akan terjun bebas seperti ini ya teman-teman ya. Dan hati-hati juga. Ketika kita membeli views untuk video kita, itu bisa menghancurkan retensi yang ada. Karena yang YouTube butuhkan itu adalah banyaknya penonton yang menyukai serta durasi tonton dari si para audiens kita ya ketika berada di sini. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana kita mempertahankan penonton agar mereka bisa tetap bertahan minimalnya 50% atau 40% dari video kita. Teman-teman bisa lihat di sini ya untuk grafiknya ya. Nah, untuk membuat para penonton itu tetap bertahan di 40%, artinya ketika misalnya kita bikin video dengan durasi 10 menit. Berarti 40%-nya yaitu kita harus mampu membuat sebuah skrip yang menarik selama 4 menit ya teman-teman ya. Jadi di situ rata-ratanya. Dan ini saya kembangkan juga menggunakan AI ya teman-teman ya. Jadi yang teman-teman misalnya belum tahu gimana sih caranya bikin AI teman-teman ya. Bikin naskah menggunakan AI juga bisa tonton video yang di sini. Yang di sini ya teman-teman ya. Atau join ke Telegram sudah saya sematkan juga ya. Dan insya Allah di sini pun saya akan sematkan bagaimana caranya membuat sebuah skrip bagi teman-teman yang baru terjun di YouTube ini ya teman-teman ya. Nah, setelah kalian misalnya sudah mengetahui nih bahwa passion kalian itu paham betul mengenai di afiliasi atau misalnya di perfilman, yang ketiga misalnya di edukasi, self development, apapun itu, yang penting teman-teman tuh harus temukan dulu passion kalian saat menjelaskan. Jadi kalian tidak terkesan terpaksa ketika menyampaikan sesuatu hal kepada audiens ya. Jadi yang pertama adalah sudah jelas bagaimana kita menggunakan hook di 10 detik pertama, itu pengalaman saya. Yang keduanya membuat sebuah skrip yang membuat penonton bisa bertahan di 4 menit. Dan biasanya ketika kita mempertahankan ini tuh selalu ada aja ya kalimat-kalimat yang bolak-balik terkesan mutar-mutar ya. Jadi usahakan mungkin tidak sekali take ya teman-teman. Ketika nonton video kalian tuh coba dianalisa lagi, didengarkan lagi, membosankan atau tidak, muter-muter atau tidak ya teman-teman ya. Nah, yang ketiganya adalah di YouTube ini sangat memperhatikan sekali kualitas visual, lighting, dan juga audio ya teman-teman ya. Jadi gimana nih Kang kalau misalnya saya tanpa gear? Nah, untuk teman-teman yang misalnya belum punya mikrofon,
minimalnya kalian ngonten di sebuah ruangan yang jauh dari keramaian, contoh di dalam kamar ya teman-teman ya. Setelah itu kalian bisa menggunakan aplikasi ini yang benar-benar gratisan ya teman-teman ya. Ini adalah BandLab ya teman-teman ya, aplikasi editing. Jadi ini tuh bisa banget kalian download di Play Store juga ya teman-teman ya. Jadi kalian kalau misalnya mau pakai ini, nanti kalian bisa masuk ke sini ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman mau recordnya via audio interface atau misalnya mau via handphone juga bisa. Hanya tampilannya kalau di handphone tidak seperti ini ya teman-teman ya. Nanti akan saya spill ketika di pertengahan video setelah ini ya. Nah jadi teman-teman nanti untuk record voice-nya atau rekaman suaranya bisa langsung di drag and drop sini aja ya. Dan nanti di sini juga ada efek-efek yang bisa kalian gunakan ya untuk membantu supaya suara kalian tuh lebih enak ya atau lebih agem kalau saya bilang ya. Nah, di sini juga ada fitur noise reduction-nya. Jadi yang penting kalian tidak berada di keramaian yang cukup bisa mengganggu isi konten kalian. Jadi poinnya teman-teman ya, jangan pernah mengeluh dulu ketika memang gearnya terbatas. Ini masih banyak hal yang harus kita pertimbangkan sebelum kita upgrade gear kita ya. Yang jelas kita harus pahami dulu, perdalam dulu konsep dari konten kita. Yang pertama, yang kedua, bagaimana memperhatikan sebuah habit dari audiens kita, sukanya yang mana aja ya teman-teman ya. Dan yang pastinya teman-teman juga kalau di YouTube tuh memang nggak bisa lepas dari yang namanya tools ya teman-teman ya. Untuk saya sendiri saya menggunakan vidIQ ya, karena vidIQ ini mampu memberikan insight yang cukup lumayan sekali. Dan memang harganya cukup lumayan ya, di harga 110 ribuan untuk per bulannya. Dan kalau saya pribadi menggunakan ini, kenapa? Karena saya butuh insight ya. Karena semakin kita banyak subscribernya, viewsnya juga semakin bagus, artinya kita bukan menurunkan kualitas, tapi kita harus mempertahankan kualitas. Karena lebih sulit mempertahankan daripada meningkatkan ya teman-teman ya. Jadi kesimpulan dari konten ini apa sih Kang? Pertama, untuk kalian ingin mendapatkan jam tayang yang cepat, misalnya target kalian ingin monetisasi dalam jangka waktu sebulan. Yang pertama, kalian harus membuat video yang bisa mencapai ribuan views ya teman-teman ya, karena itu akan berbanding lurus dengan jam tayang. Tetapi masalahnya adalah durasi tonton itu pun sangat menentukan ya. Jadi yang pertama, tentukan konsep dari konten, kemudian bedah masalah-masalah yang tidak biasa dibahas oleh orang lain, meskipun topiknya mengenai afiliasi misalnya, tapi cari yang belum dibahas oleh orang lain. Gimana caranya? Itu dengan cara metode amati, tiru, modifikasi ya. Atau kalian bisa tonton kreator-kreator favorit kalian lalu lihat di bagian kolom komentar. Yang ketiganya teman-teman, buat skrip menggunakan prompt AI. Bagaimana caranya membuat rasa curiosity dari penonton kita itu di posisi 40% dari durasi video kalian ya teman-teman ya. Dan ini sudah terbukti sekali ya teman-teman ya, 2 kali dan sampai saat sekarang 3 kali sudah saya praktekkan, alhamdulillah. Cuman saya tinggal mengembangkan konsep yang sama supaya saya bisa mentargetkan di akhir bulan Juni maksimalnya sudah bisa monetisasi. Karena dengan durasi tonton 2 menit 24 detik, ketika mencapai 5.000 views, maka kita akan mendapatkan kurang lebih 200 jam tayang. Kalau dikali sebulan itu sudah 6.000 jam tayang ya teman-teman ya. Dan sudah pasti, yang sangat menariknya adalah semakin lama orang menonton video kita, itu adalah sebuah potensial subscriber yang bisa menambah ke channel kita. Jadi intinya teman-teman, keep spirit, jangan dulu mengeluh ketika kalian misalnya viewsnya masih di bawah. Usahakan konsisten, tetap jangan berubah-ubah, jangan mudah tergoda dengan niche-niche yang bisa mendatangkan views lebih. Padahal sebetulnya konten kita sedang dikenali oleh algoritma YouTube. Dan yang berikutnya adalah pastikan menggunakan konten original, karena pengalaman saya ketika full konten original itu potensial untuk mendapatkan keuangan. Contohnya misalnya dari endorsement, tawaran kerjasama, itu pasti ada teman-teman ya. Dan di akhir video ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, terima kasih yang sudah subscribe channel ini, terima kasih yang sudah ikut berkontribusi di channel ini. Semoga teman-teman semua diberkahi Allah. Dan teman-teman semua, terima kasih banget untuk dukungannya. Tanpa kalian saya tidak akan ada di sini. Tanpa kalian juga channel ini tidak akan berkembang seperti ini. Dan pastikan teman-teman stay tune di Telegram. Saya akan memberikan sedikit hadiah buat teman-teman semua. Tetapi hadiah ini tidak saya berikan cuma-cuma. Saya ingin teman-teman bikin sebuah kompetisi mini video ya teman-teman ya. Apa sih Kang hadiahnya? Saya akan berikan mixer SM402 untuk kalian semua yang sudah stay tune dan membantu perkembangan di channel ini. Dan pastikan kalian pantengin terus Telegram dan channelnya Kang Adi. Saya akan informasikan
apa saja nih yang bisa dikonteskan ya teman-teman. Yes, terima kasih banyak sudah stay tune di sini. Sampai jumpa di video berikutnya.